Tuhan. Kita datang beribadah karena Allah sendiri yang telah terlebih dahulu memanggil kita masuk ke dalam hadirat-Nya. Saya akan membacakan firman Tuhan di dalam Mazmur 124 ayat 8 menuliskan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Firman Tuhan dalam Roma 1 ayat 7b menyatakan, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di dalam kasih karunia dan damai sejahtera inilah kita berdiri hari ini. Jemaat dipersilakan berdiri. Panggilan beribadah. Dengarlah panggilan Tuhan yang dibacakan dari Mazmur 95 ayat 6 dan 7. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Allah yang kita sembah adalah pencipta dan gembala kita. Ia layak menerima hormat, pujian, dan ketaatan kita. Marilah kita datang dengan hati yang sungguh di hadapannya. Namun ketika kita berdiri di hadapan Allah yang kudus, kita menyadari bahwa hidup kita tidak selalu bersejalan dengan kehendak-Nya. Maka marilah kita menaikkan pengakuan dosa. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 menuliskan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Karena itu marilah kita merendahkan hati dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang kudus, di hadapan kekudusan-Mu kami melihat kesalahan dan keberdosaan kami. Kami telah berdosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami sering mengasihi diri kami sendiri lebih daripada mengasihi Engkau. Kami lalai melakukan yang baik dan tidak jarang melakukan yang tidak berkenan kepada-Mu. Kami tidak layak berdiri di hadapan-Mu oleh kekuatan kami sendiri. Kasihanilah kami ya Tuhan, oleh karena anugerah-Mu dalam Yesus Kristus. Ampunilah dosa kami, sucikan hati kami, dan perbarui hidup kami, supaya kami berjalan di dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah. Dengarlah berita anugerah dari firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berdasarkan janji Allah yang tidak berubah dan oleh karya penebusan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, setiap orang yang percaya dan bertobat sungguh menerima pengampunan dosa dan hidup yang baru. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang telah menerima anugerah ini, marilah kita memuliakan Tuhan dan menaikkan pujian sebagai respon syukur atas keselamatan yang telah Ia kerjakan bagi kita. Jemaat silakan duduk. Mari kita mulai ibadah kita. Mari dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu, kita mau mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kita mau sembah Dia. Haleluya. Terima kasih, kami bersyukur. Kau Tuhan
layak dipuji, Tuhan layak disembah. Mari naikkan pujian ini dengan mengangkat tangan bahwa Dia layak. Haleluya, haleluya. Sebab Kau layak, terima puji, amin. Sebab Kau layak, terima puji, sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Dengan sungguh-sungguh sebab Kau layak, hanya Tuhan yang layak, hanya Engkau yang benar, sebab Kau layak, kesempatan pagi hari ini. Kami berterima kasih atas pengampunan-Mu, atas dosa-dosa dan kesalahan dan kejahatan. Engkau mentahirkan kami dari segala kelaliman kefasikan kami. Engkau memulihkan kami pagi hari ini. Terima kasih Kau sudah hadir di tengah-tengah kami. Kehadiran-Mu melawat menjamah setiap kami, menguatkan, meneguhkan, memberikan pengharapan bagi yang berputus asa hari-hari ini, yang lemah beroleh kekuatan dan semangat yang baru dari Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa sepak bangsa negara kami Indonesia.
bangsa yang luar biasa. Bangsa ini dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi bangsa ini. Tuhan Yesus melawat bangsa ini. Semua sumber daya bangsa ini, sumber daya manusia, sumber daya alam, Tuhan memberkati setiap para pemimpin bangsa kami, Presiden Prabowo, Wakil Presiden, pemimpin-pemimpin daerah sampai tingkat RW RT. Tuhan Yesus memberkati mereka dapat mengelola bangsa ini dengan takut akan Tuhan, dengan benar, sehingga bangsa ini berkenan kepadamu ya Tuhan. Berkati perekonomian bangsa kami, berkati keamanan bangsa kami, berkati kestabilan perpolitikan di bangsa kami ini juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kota kami, Tangerang Kota, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Tuhan berkati sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Injil kerajaan Allah diberitakan di provinsi, di kota-kota, di pelosok-pelosok, di daerah-daerah yang masih black spot sekalipun dapat diberitakan Injil kerajaan Allah, karena kebenaran Allah itulah yang menyelamatkan, yang memerdekakan setiap orang dari setiap belenggu, dari setiap penjara yang mengikat, yang membelenggu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dari berbagai denominasi gereja yang kami tidak sebut satu persatu, namun Tuhan memberkati, Tuhan memakai menjadi garam dan terang dunia bagi bangsa Indonesia, bagi bangsa-bangsa lain juga Tuhan. Berkati gerejamu di tempat ini, berkati gembala sidang, berkati para pemimpin, berkati jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan. Berkati setiap keluarga, berkati usaha, pekerjaan, mata pencaharian umat-umatmu Tuhan. Berkati buat berhasil, beruntung, semuanya untuk kemuliaan dan hormat nama Tuhan. Berkati kesehatan, daya tahan tubuh umat-umatmu. Yang lemah berkataku kuat, yang miskin berkataku kaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami mempersilakan Tuhan berbicara kepada kami semua, menyampaikan isi hatimu melalui hamba-Mu yang sudah Kau utus di tengah-tengah kami. Pakai hamba-Mu, berbicaralah Kau kepada kami semua, sehingga dapat menjawab pergumulan, persoalan, masalah hidup kami dituntaskan oleh Yesus Kristus di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kesempatan siang hari ini juga kami akan memberikan persembahan sebagai tanda syukur kami kepada Tuhan, karena Tuhan telah memberkati kami masing-masing di segala aspek hidup kami. Kiranya kami dapat memberi dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita, oleh karena Yesus Kristus ada di dalam kami. Kemuliaan hanya bagi Allah di tempat maha tinggi, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Amin. Mari kita berikan persembahan kita. Jika ada permohonan doa bisa ditaruhkan di dalam kotak. Haleluya. Firman-Mu Tuhan berikan bagi kaki kami. Firman-Mu Tuhan berikan bagi kakiku, janjiku, terang jalan-jalanku, kebenaranku.
kita saksikan pada sepekan. Berikut warta sepekan. Sekolah minggu, Bapak Ibu, Opa Oma yang punya anak diantarkan ini sekolah minggu. Saya sebagai guru sekolah minggu menunggu kehadiran mereka. Ini ibadah raya setiap hari Minggu jam 10. Intim dengan Allah setiap hari pukul 3 sudah bisa diakses di channel YouTube GBI Gading Serpong. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk didoakan, ada hal-hal yang perlu didoakan, bisa mengisi formulir yang sudah disediakan untuk didoakan di Yeremia Ministry. Berikut konsel-konsel Bapak Ibu, mari tetap setia berkonsel. Kita bangun iman kita di dalam konsel. Demikian pengumuman sepekan minggu ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi saat ini, kami percaya Tuhan. Kamu selalu percaya Tuhan. Kami perlu Tuhan. Amin. Di saat kami mungkin lelah, di saat kami mungkin menemukan jalan buntu, bahkan saat kami sakit pun, kami tetap perlu Tuhan. Amin. Karena kami percaya Tuhan yang menolong setiap kami, Tuhan yang terus memampukan setiap kami. Ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Kau di hatiku, Kau
Inilah Tuhan pernyataan kami di hadapan-Mu. Hanya Engkau yang kami perlu Tuhan. Karena Engkaulah yang mengerti setiap hati. Dan kami ingin Tuhan jamah hati kami, perbaharui hati kami. Agar kami lekat kepadamu. Agar kami terus berakar kepadamu. Dan menjadikan Engkau sumber hidup kami, sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh menyembah, mengagung-agungkan Engkau Tuhan. Kiranya Engkau disenangkan di setiap pujian kami. Engkau bertata di setiap pujian kami. Dan Engkau Tuhan menerima sembah puji. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Kami sambut kebenaran firman-Mu dengan kuasa-Mu yang mengurapi setiap kami, memampukan untuk mengerti dan memahami serta melakukannya. Di dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Oke, senang saya kembali ada di tempat ini bisa melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih Ibu Gembala dan seluruh tim pengembalaan di tempat ini ya. Saya memang tinggal di Gading Serpong, jadi tahu saudara kalau Gading Serpong ini terkenal dengan apa. Saya juga yakin semua Bapak Ibu tahu Gading Serpong itu terkenal dengan apanya saudara ya. Terkenal dengan kulinernya. Karena kalau mau tanya kuliner sama Ibu Gembala lah ya, mau makan apa saja dia tahu saudara. Saya yang tinggal di Gading Serpong tahu sebenarnya ya. Karena saya cuma mondar-mandir Gading Serpong, Geria Bukitjaya saudara. Jadi banyak tidak tahu, tapi kalau ditanya tinggal di mana Pak? Gading Serpong, wah enak-enak tuh Pak makanannya Pak, gitu ya kan? Nah saya yakin Bapak Ibu semua ya tahu tempat ini dan Bapak Ibu yang ada di Gading Serpong ini sudah banyak menikmati ya. Jadi jemaat Gading Serpong itu saya mau ajak makan hari ini. Mau? Wah, aminnya cuma 2 orang. Bukan makanan jasmani, karena Anda sudah sering keliling sini, tapi makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Karena kita tahu Yesus sendiri yang berkata, ya, manusia itu bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi kita butuh firman yang menghidupkan kita, bukan sekedar makanan jasmani, tapi makanan rohani, ya. Bahkan Yesus pernah berkata, makananku ialah melakukan kehendak-Nya, melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Nah, tema khotbah kita hari ini ya, berakar di dalam firman. Kita sama-sama katakan berakar di dalam firman. 3, 2, 1. Berakar di dalam firman. Ya, hari ini saya tidak bicara tentang tekniknya, ya, metodenya bagaimana berakar. Karena di sini sudah jago makan semua. Jadi tahu bagaimana caranya makan. Yaitu kalau makan bisa kita menerima dulu, ya toh, kita terima, kita kan datang ke gerainya. Berarti kita menerima, kita suka, lalu kita beli.
Lalu kita beli, habis dibeli dipelotokin? Kagak. Oh, dipotong. Itu anak-anak sekarang ya kan, dipotong dulu katanya. Ya, sebelum itu dipotong dulu, lalu Berdoa. dimakan, ditelan langsung. Doa dulu. Oh, doa dulu katanya. Waduh, anak-anak rohani di sini benar-benar keren. Doa dulu katanya. Iya. Oke, lalu habis doa ditelan langsung, dikunyah, ya, supaya enzim yang ada dalam mulut kita membantu dan benar-benar menjadi sesuatu yang bermanfaat di tubuh kita. Setelah itu apa besokannya? Dibuang. Ya, yang tidak berguna dibuang, ya. Dan saya tahu semua sudah memahami, mengerti tentang metode atau teknik bagaimana kita bisa berakar. Ya, kita harus menerima kebenaran firman Tuhan. Ya, kita harus merenungkan atau meneliti. Ya, kita harus melakukannya dan kita harus membagikannya, ya. Kalau yang tadi itu kalau membuang jangan dibagi-bagi, gak ada yang mau saudara ya. Tapi kalau yang kita membagikan dalam kebenaran firman atau makanan jasmani itu harus saudara, ya. Karena apa saudara? Karena kita memang diperintahkan untuk memberitakan Injil. Karena kita memang mempunyai amanat agung dari Tuhan, bahwa apa yang kita kerjakan atau kita beritakan bagi orang lain itu sebenarnya menjadi kekuatan bagi diri kita. Karena apa? Dia adalah kasut. Ketika kita rela memberitakan Injil, itu menjadi perlindungan buat diri kita, saudara. Karena itu senjata Allah, senjata kebenaran. Jadi jangan pelit-pelit berbagi. Amin. Ya. Kalau bagi makanan jangan lupa alamatnya saya di Oleaster 27. Bapak Ibu yang dikasih, mari kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Kolose 2 ayat 6 dan 7 yang berbunyi demikian. Ya. Sama-sama baca ya, supaya nggak melontotin saya. 3, 2, 1. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengajak jemaat di Kolose untuk mereka yang sudah percaya itu berakar di dalam Kristus Yesus. Bukan sekadar berakar, tapi mereka harus dibangun di atas Kristus Yesus. Nah, mari kita sama-sama juga mau berakar dan dibangun di dalam Kristus Yesus. Dan di dalam pembacaan kita saat ini, kita lihat saudara, ada dua analogi yang dipakai oleh Rasul Paulus. Analogi yang pertama dikatakan di sana, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, di dalam Yesus, di dalam firman. Ya, nah, kita tahu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini jelas berakar di dalam Dia bukan berarti kita sedang menanam benih, tapi akar yang sudah ada. Kepercayaan kita yang sudah ada harus terus kita tanam, atau kita cari sumber kehidupannya, kita ambil nutrisi-nutrisinya untuk kita tetap kokoh dan kuat. Nah, itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, karena Rasul Paulus memakai katanya di sana jelas, akar itu ditanam, rizo. Ya, bukan menanam benih, tapi akar yang ditanam. Dan maka disampaikan kepada orang-orang percaya. Dan saya yakin semua di sini orang sudah percaya. Amin. Karena bergereja. Ya, kita semua orang percaya. Tapi kita terus harus berakar. Kita tahu saudara, akar itu ya selalu membutuhkan nutrisi, selalu membutuhkan sesuatu untuk benar-benar kokoh dan kuat dan tidak menjadi busuk, saudara. Dan kita dapat memahami itu, saudara. Dari analogi ini, saudara, kita bisa mengerti, saudara, bahwa kita harus menjadikan Yesus sebagai sumber kehidupan yang memampukan menembus aral. Ya, aral itu rintangan, tantangan, kendala yang datang tiba-tiba, saudara.
Jadi kalau kita benar-benar, tadi ada sebuah lagu yang baru dinyanyikan, kita hanya perlu apa? Perlu Tuhan, perlu Yesus. Karena kita tahu Dia adalah sumber kehidupan kita. Dan orang-orang yang mau berakar kepada Tuhan, kita benar-benar harus menjadikan Yesus sebagai sumber kehidupan. Tidak cari yang lain. Dan akar itu benar-benar supaya dia kokoh atau dia benar-benar bisa memberikan sebuah buah atau dia tumbuh, batangnya keluar, saudara, dia harus mencari sumber kehidupan itu sendiri. Dia harus terus. Ada tantangan di sana, ada, saudara. Ada rintangan di sana, ada bebatuan, tapi dia cepat melingkup. Makanya akar bentuknya, ya, walaupun ada akar tunggal begitu satu, tapi dia tetap bisa. Karena apa? Dia bisa menembus arah rintangan. Kenapa dia bisa tembus itu? Karena dia membutuhkan. Dan kita yang membutuhkan Kristus Yesus Tuhan, yang menjadikan Dia sebagai sumber kehidupan, kita mampu menerobos setiap tantangan yang kita hadapi. Tidak ada aral yang akan membatasi kita. Semua dapat kita terobos. Seperti pohon tetap kuat dan kokoh di musim apapun. Karena berada dia mana? Di tepi aliran sungai, atau dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Kalau kita sudah melekat dengan Tuhan, saudara, kita kokoh. Di setiap musim kehidupan kita tetap kuat. Jelas dikatakan di sana di dalam Kolose 7, saudara, yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada kita semua, dia menginginkan kita berakar, saudara. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan, supaya teguh, kuat iman. Dan analogi ini menunjukkan suatu organik, saudara, atau sebuah kehidupan. Kalau kita perhatikan analogi ini begitu indah, saudara. Kenapa saya katakan begitu indah? Karena Rasul Paulus mengerti, memahami gereja itu bukan sekedar organisasi. Gereja itu adalah organisme. Makanya para teolog berkata bahwa gereja adalah organisme. Maksudnya sesuatu yang hidup, jemaat yang hidup. Dan iman itu pun harus hidup, saudara. Dan kehidupan iman itu harus nyata di dalam keberadaan kita sebagai gereja atau sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat Tuhan. Tidak kebetulan, saudara, ini tanggal 15 Februari. Entah, saya nggak tahu, saudara, ini baju merah-merah apa karena sedang mengingat Valentine Day kemarin atau mau Imlek kan, saya nggak tahu. Saya juga kebetulan pakai baju sedikit merah-merah karena memang kemarin habis kondangan. Ya. Apa yang saya ingin sampaikan, ketika kita sebagai jemaat yang hidup, kita benar-benar harus menghidupkan kebenaran firman Tuhan itu, harus menyatakan kasih sesama kita seperti apa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Kita sudah diajarkan bahwa kita harus mengasihi sesama kita. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ini kita jemaat organisme. Oleh karena itu, untuk kita mampu mengasihi, kita harus berakar. Supaya benar-benar Yesus sumber kehidupan kita, Dia memampukan. Nggak gampang, Bapak Ibu, untuk mengasihi, nggak gampang. Kita pandai berkata mengasihi. Tapi seringkali banyak tantangan dan rintangan. Tapi kalau kita jadikan Yesus sebagai sumber kehidupan, Dia yang memiliki kasih, Dia akan memberikan kasih-Nya kepada kita. Dan kita sudah merasakan kasih-Nya, kita mampu membagikannya, saudara, atau menyatakannya, atau mewujudkannya. Ini berbicara hal yang tersembunyi, saudara. Akar itu jarang yang ada yang terlihat. Cuman pohon beringin kali ya, kelihatan akarnya ya. Ada pohon lagi apa enggak ya yang kelihatan akarnya ya? Tapi umumnya tidak terlihat. Ini bicara tentang hati kita yang tidak terlihat, yang tersembunyi. Tapi Tuhan mengerti, Tuhan mengetahuinya. Siapa yang dapat mengukur hati?
saudara sendiri, hati saudara sendiri, dan Tuhan. Tidak ada yang lain. Tuhan tahu. Oleh karena itu kita yang tersembunyi ini kita sedang perbaiki, saudara. Ini bicara tentang batin kita yang harus diperbaiki, yang harus terus membutuhkan nutrisi supaya kita benar-benar berakar di dalam Dia dan jadikan Dia sebagai sumber hidup, dan kita kokoh, kita kuat, kita mampu menerobos setiap aral yang ada. Amin. Amin. Dan kita mau semua ada di tempat ini berakar di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, analogi yang dipakai kedua, saya katakan ini unik ketika saya renungkan, saudara. Kenapa ketika dia berakar di dalam dia, Rasul Paulus tidak langsung berkata bertumbuh di dalam dia? Betul? Harusnya kalau yang namanya pohonan itu bukan dibangun, dia bertumbuh. Maka sering kita kenal tema-tema di dalam kita belajar berakar, bertumbuh, dan berbuah. Karena analoginya itu sebuah tumbuhan. Tapi yang menarik, Rasul Paulus memakai analogi bangunan, saudara. Sebuah konstruksi atau sesuatu yang terstruktur. Kita tahu konstruksi itu ada membuat sebuah bangunan itu harus terstruktur dan tertata dan banyak komponennya, saudara. Dan ini ingin menunjukkan apa, saudara? Ingin mengajarkan apa? Dia tahu, saudara, gereja juga bukan sekedar organisme, tapi gereja juga organisasi. Saya katakan dahsyat ketika saya belajar merenungkan firman Tuhan, begitu dahsyat. Firman Tuhan begitu sempurna. Kenapa dia nggak pakai bertumbuh ya? Saya bertanya-tanya, kenapa kok dipakai dibangun? Kok analoginya pindah? Kenapa analoginya pindah? Jadi saya lihat, saya perhatikan, oh ternyata dia ingin menyatakan bahwa kalau tentang berakar, saudara, tentang batin yang memang harus melekat, hati yang harus melekat kepada Tuhan. Kalau kita sudah melekat, maka kita akan dibangun di dalam Dia juga, saudara. Itu yang akan terlihat, saudara, yang tampak. Saya kasih gambaran di sini, saudara, itu batu penjuru. Tahu batu penjuru, saudara? Bukan sekedar pondasi, tapi batu penjuru. Batu penjuru itu adalah di dalam sebuah konstruksi atau dalam sebuah bangunan, itu suatu batu yang menjadi tolok ukur, titik di mana menjadi tolok ukur supaya bangunan itu rapi tertata. Ini kita taruh batu penjuru ini, nah ini bisa dibangun, garis rata gitu, benar-benar rapi. Dan tolok ukurnya atau batu penjuru itu kita tahu di dalam kebenaran firman Tuhan. Rasul Paulus menyatakan yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Yesus sebagai batu penjuru, dengan kata lain Yesus sebagai ukuran tolak ukur kita dalam melakukan sebuah tindakan, dalam membangun, dalam menunjukkan karakter-karakter kita. Tolak ukurnya Kristus Yesus. Jadi dibangun di atas Dia, itu berarti menjadikan Yesus sebagai pedoman dalam kehidupan untuk berkarakter seperti Dia. Karakter kan terlihat, saudara. Kalau hati tidak terlihat. Bangunan terlihat. Dan uniknya ketika saya pelajari, bangunan di sini bukan sekedar tidak membangun pondasi itu atau batu penjuru itu sudah ada. Rasul Paulus sekarang dibangun, enggak menanam batu penjuru atau menanam pondasi, tapi pondasinya siapa? Kristus Yesus. Dan kalau kita jadikan Yesus sebagai pondasi kita, atau dengan kata lain firman jadi pedoman hidup kita, yang menuntun kita, yang menjadi sebuah ukuran kita bertindak, saudara, itulah yang diinginkan kebenaran firman Tuhan.
yaitu menjadikan Yesus sebagai pedoman dalam kehidupan. Jadi kalau kita lakukan sesuatu, kita lakukan ukurannya tentang Kristus Yesus. Kalau kita berbuat ukurannya firman, bukan perasaan, bukan opini orang banyak, saudara, tapi kebenaran firman. Dan ketika kita tampilkan kebenaran firman, maka karakter-karakter Kristus tampil di kehidupan kita. Dahsyat, saudara. Makanya mari kita mau sama-sama berakar dan dibangun di dalam Tuhan. Jadi berakar di dalam Kristus menunjukkan kehidupan batin. Kita tahu akar itu internal ya, tidak terlihat ya. Itu tentang batin. Yang terus bersumber mencari kehidupan. Nah, sumbernya Kristus Yesus. Dibangun di atas Yesus itu menunjukkan karakter yang terlihat. Bangunan kan terlihat, saudara. Dari jauh pun terlihat kalau tinggi, betul? Itu memberikan sebuah pembelajaran bahwa karakter kita, tindakan kita ini terlihat. Apakah kita pengikut Kristus atau bukan? Jadi jelas Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dibangun di atas Yesus menunjukkan karakter di setiap aspek hidup. Di keluarga, di gereja, di lingkungan. Jadi berakar dan dibangun, tujuannya tidak ada lain menjadi seperti Yesus. Dan kita bangga ada di GBI, saudara, Gereja Bethel Indonesia. Apa tema utamanya? Visi dari Gereja Bethel Indonesia, saudara, menjadi seperti Kristus. Saya Ibu Gembala yang jawab. Saya berharap jemaat yang menjawab. Menjadi seperti Yesus. Memang kehidupan umat percaya harus menjadi seperti Yesus. Roma 8 ayat 29. Kita ingin dijadikan seperti Dia. Bukan rupanya, tapi karakternya, saudara. Karakter yang lemah lembut, karakter yang penuh belas kasihan, karakter yang rendah hati, karakter yang tidak mementingkan diri sendiri, saudara. Tujuannya hanya itu. Jadi berakar di dalam, berakar dan dibangun dalam firman berarti menjadikan Yesus sebagai sumber kehidupan dan hidup dibentuk sesuai pikiran dan perasaan Kristus. Untuk apa? Jadi pedoman dalam setiap keputusan. Makanya kalau kita bisa perhatikan di Kolose 2 ayat 7 ya, kita perhatikan tadi sudah kita baca, saudara, itu supaya kita teguh imannya. Di Filipi 2 ayat 2 Rasul Paulus mengatakan, hendaklah kamu sehati sepikir seperasaan dalam Kristus Yesus. Dan di dalam Mazmur kita diajarkan, Mazmur 119 itu kalau kita baca berulang-ulang dahsyat, saudara. Karena firman itu jadi pedoman, firman itu jadi pelita, firman itu dibutuhkan oleh Daud karena dia tahu dengan firman dia bisa hidup bijaksana dan sebagainya. Dan benar-benar firman itu jadi pedoman di dalam kehidupan Daud saat itu. Dan kita juga mau seperti itu. Mari kita berakar dan dibangun di dalam firman. Amin. Mau? Kalau tekniknya sudah pintar semua, betul? Ya, kita terima. Kita apa lagi yang bisa terima? Kita renungkan atau punya atau teliti. Kita lakukan, lalu kita bagikan. Mari kita mau lihat manfaatnya sih. Ya. Kalau kita benar-benar berakar dan dibangun di dalam Kristus, kita benar-benar menjadikan Yesus sumber hidup kita. Dan kita mau diproses, dibentuk supaya apa? Kita sepikiran dengan Kristus, seperasaan dengan Kristus. Untuk kita benar-benar pikiran dan perasaan Kristus itu jadi pedoman untuk apa yang kita perbuat di dalam kehidupan ini, saudara. Kita akan lihat manfaatnya. Apa saja manfaatnya? Firman akan menjadi dasar cara berpikir. Ini manfaat yang pertama, saya nggak kasih yang
Angka 1, firman menjadi dasar cara hidup. Saya takut dihitung ntar ketiga habis. Ini angka 10 saudara. Ya, jadi saya nggak kasih angka 1, sampai 10 loh. Ya. Ya. Bagian yang pertama manfaatnya menjadi dasar cara berpikir. Firman ini menjadi yang utama, menjadi tolak ukur kita, bukan perasaan. Firman dulu, baru logika, baru perasaan, baru kehendak, tindakan. Saya ingin tanya Bapak Ibu saudara sekalian, kebanyakan manusia yang mana dulu? Halo, masa kehendak dulu? Kalau saya ngomong begini, Bapak Ibu, saya ngomong sama seseorang, tolong diperbaiki, atau saya tegur atau bagaimana lah, sapa dan sebagainya. Kayak contoh tadi. Saya sebenarnya ingin menghormati Bu Sherly, karena saya tamu di sini. Biar duduk dekat Bu Gembala kan, Bu di sini. Apa jawaban dia? Meledek lo. Ini contoh Bu ya, real, maaf ya Bu ya, saya pakai Bu ya. Mohon maaf Bu. Apa yang dipakai dulu? Tindakan? Perasaan. Dipikir saya meledek. Jujur saya hormati beliau. Maaf ya Bu. Ini contoh biar real. Jadi saya ingin menyampaikan begini loh. Umumnya manusia melakukan sesuatu didasari perasaan, bukan firman. Bukan firman yang didahulukan, tapi perasaan. Seharusnya firman. Dan orang-orang yang sudah berakar di dalam firman, firman itu menjadi dasar cara dia berpikir. Sebelum dia bertindak, dia tahu firman, dan firman itu yang mengarahkan. Baru dia berpikir, baru dia berperasaan. Ya kan, namanya kita punya perasaan, kita punya logika. Enggak semerta-merta, enggak gampang memang saudara, enggak gampang. Tapi kalau kita udah benar-benar berakar saudara, benar-benar lekat kepada Tuhan, dan Tuhan jadi sumber kehidupan, dan kita mau pikiran dan perasaan Kristus tinggal di dalam kita dan membangun karakter kita, maka firman itu jadi dasar cara kita berpikir. Kita menjadi orang-orang yang tidak mudah tersinggung. Kita menjadi orang-orang yang tidak mudah kalah begitu saudara. Kenapa? Karena kita menilai berdasarkan firman Tuhan, bukan perasaan, bukan reaksi spontan atau opini banyak orang. Kan seringkali kalau kita melakukan, kita lihat opini banyak orang, terutama ikuti perasaan kita, akhirnya terjadi reaksi spontan. Dan orang yang berakar tidak seperti itu saudara. Dia akan menjadikan firman sebagai dasar dia berpikir, enggak berpikir dulu. Firman yang mengarahkan dia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya kasih contoh begini. Saya pernah mengurus sebuah gereja waktu mau beli rumah. Saya carikan investor di Paguyuban. Singkat cerita, ada beberapa orang yang jadi investor. Singkat cerita dibayar dengan baik. Dan memang waktu itu Paguyuban belum punya rekening pribadi. Singkat cerita saya balikin saudara, semua udah selesai. Ada satu orang yang saya balikin, saya juga nggak sengaja sebenarnya. Pertama ditanyakan, saya kan punya bukti, karena saya transfer itu, saya ada filenya di email saya. Saya copy semua, saya blast ke dia. Sudah satu kali. Lama ditanya lagi. Wah, kalau saya nurutin perasaan ini orang gitu ya. Akhirnya saya enggak, data saya ada. Saya pikir ya dia nanya lah, usia udah ada lah, dia pikir, saya pikir gitu. Saya kasih lagi. Berapa kali dia lakukan itu, sampai 2 tahun loh saudara. Sampai 2 tahun. Akhirnya saya dipanggil ke kantornya. Mau tahu apa saudara? Dia tunjukin bahwa saya transfernya bukan 5 juta, 500.000. Uniknya saya nggak lihat loh sampai begitu. Saya pikir itu 500.000, 5 juta.
Kan kalau saya habis transfer, saya kan share ke dia ya. Kenapa waktu lagi salah pertama nggak dikoreksi? Kadang-kadang anak-anak Tuhan gini, nggak enak lah jaga perasaan. Tapi duitnya takut hilang, berapa? 2 tahun saudara. Saya sampai ngomong begini, kenapa Pak nggak ditegur dari awal? Kenapa berkali-kali Bapak minta data nggak dinyatakan bahwa saya ada kekeliruan? Bersyukur loh Pak, hari ini saya punya uang, saya bisa kembalikan. Andai kata saya nggak punya uang, wah repot. Ini kisah nyata saudara. Apa yang saya ingin sampaikan, seringkali kita juga sama teman, kita seringkali banyak pakai perasaan, bukan pakai tentang firman Tuhan. Bukankah kita ingin menyapa atau menegur, kalau itu firman Tuhan, tegur aja dengan baik. Dan kita juga yang ditegur, respon kita kalau kita tahu firman Tuhan, respon kita nggak negatif. Amin. Karena firman di atas segala dan cara berpikir kita, firman menjadi dasar cara berpikir kita. Amin. Saya juga puji Tuhan lo nggak marah waktu itu. Cuman saya ngomong waktu, Pak, bersyukur lo hari ini saya punya uang. Andai kata saya nggak punya uang, saya udah cerita mungkin sama Bu Gembala saudara kasus ini. Saya repot. Karena apa? Memang saya dalam kondisi kurang baik saja waktu itu. Saya juga benar, saya nggak merasa bersalah juga dan nggak merasa malu dan saya nggak merasa membohongi, kan nggak ada niat membohongi. Kan kalau saya pakai perasaan, oh iya gue mau bohongi, kan saya nggak ada tujuan saudara. Karena seringkali kita manusia memang ada kekeliruan, kita kurang teliti dan sebagainya. Mari kita berakar dan bangun di atas supaya apa? Firman menjadi dasar cara kita. Jadi sebelum bertindak, firman. Percaya nggak Roh Kudus membantu kita? Percaya. Kemarin saya sebenarnya sudah dibantu Roh Kudus. Kayaknya saya ada salah jadwal nih ya. Apa jadwal saya ya? Khotbah ada keliru ya saya takut. Tadi pagi benar nih saya salah jadwal. Saya undang pendeta 2 orang untuk datang ke gereja. Waduh, untung saya punya hopeng satunya itu. Dia mengerti dan memahami saya. Saya telepon buru-buru. Bro, aduh maaf di dalam datang ke gereja. Saya salah jadwal, double. Tapi puji Tuhan teman saya tenang bro, saya juga pernah melakukan. Sorry ya bro. Tapi gue udah sampai tol nih, saya tahu dia masih di rumah, cuma dia bercanda. Gue udah sampai tol nih, dialah PK lu gue ganti. Ya, kalau kita cara berpikir sesuai firman Tuhan, aman. Ya. Yang kedua, kalau kita berakar di dalam dia, di dalam firman dan dibangun, firman itu mengendalikan keputusan. Amin. Karena kan tidak sekonyong-konyong, walaupun kita dipimpin firman, kita berlogika, kita berperasaan, ya setelah itu kan kita pilih-pilih, betul nggak? Bermain tuh, bermain. Makanya pikiran ini tuh lekat dengan hati, ya. Saya sudah sampaikan di sini. Hati itu yang menurut firman Tuhan itu bukan hati secara jasmani. Bukan hati yang ada di sini. Hati yang ada di sini. Yang nempel dengan pikiran kita. Tentang sebuah keputusan, tentang sebuah emosi dan sebagainya. Tentang. Dan disitulah kita bergejolak, saudara. Tapi kalau kita berakar, keputusan yang kita ambil pasti berdasarkan firman. Amin. Karena firman menjadi kompas. Saya kasih gambar kompas yang menentukan arah, yang menuntun kita. Kita tidak ikuti opini banyak orang. Kita tidak termakan oleh perasaan emosi sesaat. Tapi kita berpedoman kepada kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Dia yang mengarahkan kita. Karena jelas firman
berfirman berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Pemazmur jelas menyatakan bahwa firman itu pelita. Dia yang menerangi jalan kita. Dia yang menuntun. Dan di dalam ayat yang 97 dan 98 ini dia yang membuat kita mampu bijaksana atau jadi pedoman kita melakukannya. Mari kita sama-sama berakar dan dibangun supaya apa? Setiap keputusan yang kita ambil dikendalikan oleh firman, dikendalikan oleh Tuhan kita. Kehendaknya kita jalani, bukan kehendak diri kita. Amin. Amin. Selanjutnya, bukan yang keberapa. Selanjutnya, firman memberi daya tahan dan menjaga. Ya. Kalau pohon yang berakar dalam tidak mudah tumbang saat diterpa badai. Kalau akarnya yang dalam nih, kuat nih, tidak mudah. Saat badai datang tuh paling begitu saudara ya, nggak tumbang saudara. Tapi kalau akarnya sudah busuk, nggak dalam, ada di permukaan, ada badai langsung, ada angin kencang, tumbang saudara. Tapi kalau akar yang dalam, sekeras apapun angin kencang itu atau badai, dia tetap kokoh. Nah, orang yang berakar di dalam Yesus tidak mudah goyah. Meskipun keadaan tidak ideal, bahkan ketika keadaan dia tidak ideal, dia tetap sukacita. Dan bahkan dia terjaga atau dijagai dari kesesatan. Karena di dalam Kolose ingin menyampaikan Rasul Paulus bahwa jemaat di Kolose itu harus berakar dan dibangun supaya apa? Supaya dia benar-benar mengenal Kristus Yesus dengan benar dan dia mengenal Kristus dengan sempurna, imannya teguh, tidak tergoyahkan oleh ajaran-ajaran sesat. Ya. Nah, kalau kita berakar dalam, itu kita memberikan daya tahan dan menjaga, saudara. Dari berbagai hal kita benar-benar kokoh, saudara. Tadi saya sudah katakan dan tertuliskan bahwa pohon yang berakar dalam tidak mudah diterpa badai. Kalau saudara dalam keadaan yang tidak ideal, dalam kesusahan, dalam kesulitan, Anda nggak menggerutu, tetap sukacita. Karena mengerti dan memahami setiap rancangan Tuhan yang terbaik bagi kita. Amin. Kalau kita gagal, kita juga nggak pernah marah sama Tuhan, karena kita tahu kegagalan itu sebuah proses pembelajaran untuk kita lebih lagi mengenal Dia. Ada daya tahan yang kuat kalau kita berakar dan dibangun. Karena kita ingin memiliki pikiran Kristus, perasaan Kristus. Dan di dalam Yeremia 17 ayat 8 jelas dikatakan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ini kalau mengandalkan Tuhan. Ini kalau benar-benar Tuhan jadi sumber dari segala-galanya. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau. Jangan kita juga salah artikan. Wah, kan daunnya tetap hijau, mah. Maksudnya tetap kita tampil penuh dengan sukacita. Meskipun kita berbagai permasalahan ekonomi kita hadapi, ada kekurangan dan sebagainya. Ya. Karena kita akan mengalami setiap musim kok, kita nggak bisa mungkiri, saudara. Tapi tetap kokoh, tetap kuat. Dikatakan yang tidak mengalami datangnya panas terik, bukan berarti tidak ada musim panas, musim hujan, saudara. Tapi dikatakan sini, yang tidak mengalami datangnya panas terik, bukan tidak ada, tapi tidak mengalami. Walaupun panas, dia tetap eksis. Walaupun tidak panas, dia tetap eksis. Amin. Ini yang dimaksudkan, saudara.
yang tidak khawatir dalam tahun kering dan tidak berhenti menghasilkan buah. Diperjelas. Kalau kering, dia nggak khawatir. Keadaan ekonomi kurang baik, atau dikatakan nggak ideal karena kita harapkan, dia nggak khawatir. Jalani, tenang, karena dia tahu Tuhan sumber kehidupan. Karena dia tahu Tuhan memelihara. Lo burung di udara dipelihara, masa aku enggak? Kan gitu. Dan tadi saya sudah katakan, di dalam Kolose itu sedang diajarkan supaya mereka punya daya tahan dan tidak tersesatkan. Dijagai. Kalau kita berakal, kita nggak mudah diombang-ambing dengan ajaran-ajaran yang nggak benar. Ya. Jelas dikatakan di dalam Kolose, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong, dengan filsafatnya yang kosong, dan apa tuh? Palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Rasul Paulus sedang menanamkan supaya mereka benar-benar mengenal Kristus dengan sempurna, menjadikan Yesus sumber hidup, memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus, agar tidak tergoyahkan dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Dikatakan itu filsafat kosong, bukan berarti Paulus anti ilmu pengetahuan. Bukan, yang dimaksud filsafat kosong di sini itu ajaran Yesus plus. Dengar nih, baik-baik. Yang dimaksud Rasul Paulus filsafat kosong itu Yesus plus. Maksudnya apa? Yesus itu nggak cukup. Padahal kita sebagai umat Tuhan harus berani berkata, Jesus is enough. Yesus itu cukup. Maksudnya apa sih Yesus itu cukup? Ya Yesus yang menyelamatkan. Yesus sudah mengampuni dosa. Yesus yang mengalahkan maut. Yesus yang mengalahkan iblis. Jadi tidak ada lagi kekhawatiran dan tambahan-tambahan lain. Tapi di Kolose banyak tambahan-tambahan lain. Harus disunat, merayakan hari raya, jalankan hukum Taurat supaya diselamatkan, dan sebagainya dan sebagainya. Banyak Yesus plus. Dan di masa kini saudara, di kehidupan masa kini banyak masih ajaran Yesus plus. Harus ikuti ritual-ritual ini. Sebenarnya dengan Yesus, dengan Injil cukup. Amin. Karena melalui Injil, Yesus yang hidup, mati dan bangkit, itu semua udah komplit semua bagi kita. Dia rela menderita, dia merendahkan diri, dia ampuni dosa kita, dia tebus dosa kita, dia bebaskan kita. Dia sudah mengalahkan maut. Iblis sudah dikalahkan, apa lagi saudara? Tidak ada lagi. Cukup Yesus. Amin. Tapi sekarang banyak plusnya. Makanya banyak orang-orang saat ini senang saudara dengan ajaran-ajaran populer. Saya berkata begini, banyak orang mencari suara Tuhan, tetapi jarang tinggal dalam firman Tuhan. Padahal suara Tuhan tidak akan pernah melampaui firman Tuhan. Maksudnya apa tuh Pak? Sekarang jelas tuh orang senang mencari suara Tuhan. Dengar di TikTok, ya, khotbah, di YouTube, tapi nggak dipelajari. Ketika populer ikut-ikutan emosi sesaat, tidak menggali sebuah kebenaran. Cari pengkhotbah hebat. Maaf saudara, pendeta juga manusia. Maaf yang pendeta semua, saya minta maaf dulu. Saya juga pendeta. Tidak merendahkan korps pendeta. Tapi apa yang saya ingin sampaikan, firman Tuhan jelas mengajar, pendeta tidak boleh dikultuskan. Pendeta bukan Tuhan. Amin. Karena kekeliruannya sudah terjadi di dalam Alkitab. Kalau Anda baca di dalam Kisah Rasul 14,
ketika Barnabas dan Paulus melakukan mukjizat, orang lumpuh disembuhkan, disembah dia, dibawain segala galanya, disembah. Dipikir para rasul itu Zeus dan Hermes. Tapi apa yang dilakukan Paulus? Apa Paulus senang? Apakah Barnabas senang? Wih, asik, hebat, gue populer. Kalau zaman itu ada YouTube, saudara, ada TikTok, saudara. Kalau Paulus salah langkah, dia bikin TikTok. Mantap, kesembuhan, persembahan terjadi. Akulah yang memiliki karunia kesembuhan dan sebagainya. Bersyukur hari itu dari itu. Tapi lebih bersyukur lagi, Rasul Paulus dan Barnabas tidak ingin disembah. Dia ingin membenarkan pola pikir orang-orang saat itu, bahwa dia bukan dewa, bahwa dia bukan Tuhan. Yang layak disembah hanya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Berilah kemuliaan buat Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Jangan sembah manusia. Andai kata saya berdoa suatu saat ada yang bisa saya sembuhkan, itu bukan milik saya, bukan hebatnya saya, itu miliknya Tuhan. Tidak pernah satu kali, saudara, saya belum punya kepejabatan pendeta saat layani sekolah minggu. Dan saya juga pernah keliru, saya katakan saya pernah keliru. Ketika saya sakit, saya juga datang ke pendeta. Akhirnya saya sadar. Dan satu kali anak itu datang cari pendeta, itu berdoa. Saya cuma katakan, lu jangan cari pendeta, cari Tuhan. Waktu itu dia air seninya bukannya bagus tapi merah. Dia bilang enggak, dia sudah berobat seperti gangguan ginjal. Datang sama Tuhan. Mari kita berdoa. Saya doa sembuh. Tapi saya nggak katakan saya pamer gitu. Jadi saya ceritakan bukan saya mau pamer Bapak. Saya ingin menyatakan. Lalu saya pernah juga khotbah. Saya bilang tugas kita hanya mendoakan orang sakit. Tugas kita berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Soal sembuh nggak sembuh itu urusan Tuhan. Selesai saya khotbah, saya dipanggil. Saya disuruh doakan anak dari jemaah. Saya doakan, Tuhan tolong. Tidak berapa lama, saudara, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak sembuh, meninggal. Itu kan kehendak Tuhan, itu milik Tuhan. Teman saya ngomong begini, kok kan saya ini gini-gini Cina lah. Kita kecil ya. Kok gimana tuh kok untuk jemaat pada kabut loh? Kenapa? Meninggal loh kok? Ya kamu meninggal kenapa? Kuasa Tuhan gak dinyatakan, itu kan punya Tuhan, gak punya saya. Tapi kan dilihat orang juga kok. Iya dilihat orang, tapi mau apa? Saya punya kuasa, kan saya bukan Tuhan. Seringkali kadang-kadang kita terganggu dengan perasaan. Kita mau populer, kita mau disembah, kita mau diagung-agungkan. Sebenarnya pendeta juga tidak mau itu. Kadang-kadang jemaat yang keliru, seperti di Kisah Rasul 14 itu. Hebat di sana, bukan cari Tuhannya. Kita seringkali banyak mencari suara Tuhan, tapi jarang tinggal di dalam firman Tuhan. Padahal, saudara, suara Tuhan tidak akan melampaui firman Tuhan. Firman yang tertulis tidak akan pernah terlampaui. Paling itu, saudara, percaya bahwa Alkitab itu adalah firman Allah yang dilakukan oleh Roh Kudus. Paling itu, saudara. Harusnya kita tinggal dalam firman itu dan kita melekat. Dan di dalam Yohanes 15 ayat 7 dikatakan kita harus tinggal di dalam Dia dan Dia tinggal dalam kita. Seperti pohon yang melekat, kita tinggal di pohon. Bukan cari pokok hebat. Nah, hati-hati. Tapi orang yang berakar dan dibangun, dia tidak tergoyahkan. Amin. Dia tidak tersesatkan. Dia tahu yang dia butuhkan Tuhan Yesus, bukan yang lain.
Dia tidak ikut emosi sesaat. Dia tidak ikut tentang popularitas. Dia tahu Tuhan yang dia sembah sang kebenaran, dan kebenaran itu membebaskan. Amin. Amin. Jadi nggak mudah disesatkan kalau kita berakal dan dibangun di atas. Selanjutnya, firman itu membentuk karakter. Tadi sudah dinyatakan bahwa dibangun itu supaya kita benar-benar terlihat, atau dengan kata lain karakter kita nyata. Yesus terlihat di mana, saudara? Halo? Saya ingin tanya, Yesus terlihat di mana? Mungkin pertanyaan saya supaya kurang tepat dan kurang baik. Orang-orang belum percaya melihat Yesus dari mana? Dari diri orang-orang percaya, dari karakter orang-orang percaya. Makanya Rasul Paulus berkata bahwa kita adalah surat yang bukan. Nah, firman akan membentuk karakter kita kalau kita benar-benar berakal. Terjadi transformasi batin. Pola pikir kita, cara berpikir kita, ya, itu akan tampil, saudara, di dalam kehidupan kita. Nah, orang yang berakar dan dibangun di atas firman tidak selalu banyak ayat di mulut, saudara. Ya nggak apa-apa lah kalau Anda sering firman tertulis nggak apa-apa juga sih. Ya. Tapi bukan sekedar itu, saudara. Tetapi menghidupkan Kristus dalam hidupnya. Bukan sekedar berkata tentang firman, tapi menghidupkan firman. Bukan berkata tentang Yesus, tapi menghidupkan Yesus dalam hidupnya. Amin. Tampil dalam perbuatan nyata, bukan dalam perkataan. Amin. Nyata dalam perbuatan, bukan perkataan. Dia tidak jadi kelompok. Nah, top, no action, top party. Dia nggak jadi omdo, omcom di jero, bukan, omong doang. Dia menjadi pelaku firman. Dia menunjukkan Kristus dalam hidupnya. Dia benar-benar memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Dia berpikir berperasaan seperti Kristus, yang tidak mementingkan diri sendiri, tidak egois. Dia penuh dengan kerendahan hati. Tampil karakter. Mari kita berakar dan dibangun di dalam firman. Tuhan Yesus memberkati. Nggak jadi 10, saudara. Saya berharap. Oke, saya sedang bangkit berdiri. Kita akan pujian firman untuk berita bagiku. Tapi jangan versi baru ya. Karena saya orang jadul. Kalau Esther orang masa ini. Kalau tadi versinya versi baru. Firman berita baru. Ya, ikut jadul dulu lah Esther sekarang ya. Karena saya orang tua Esther. Oke. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang
Biar pagi hari ini kami berkomitmen Bapa untuk berakar di dalam Engkau, untuk dibangun di dalam Engkau. Biar ini menjadi sebuah kerinduan Bapa, bukan legalitas agamawi kami. Kami mau merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dan membagikan, bukan menjadi kebiasaan, tapi kami benar-benar merindukannya untuk menjadi seperti Engkau. Kami benar-benar menjadikan Engkau sebagai sumber kehidupan kami, sehingga kami terus Tuhan mencari, terus haus akan Engkau Tuhan. Dan kami akan tampil terkonstruksi, terstruktur. Kami tertata kehidupan kami, terbangun dengan karakter-karakter-Mu ya Bapa. Di dalam kami bergereja, di dalam berorganisasi, kami memahami ada struktur. Pemimpin tertinggi Engkau, ada gembala, ada jemaat dan terus lain. Kami mau tunduk Tuhan, belajar tunduk sebagai wujud kami Tuhan, menampilkan karakter-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berhenti berbicara, tapi Roh Kudus-Mu terus Tuhan berbicara kepada setiap hati, kepada setiap kami yang ada pada hari. Dan bahkan Tuhan mengubah setiap batin kami, memperbaharui, agar kami terus melekat kepada-Mu dan kami sungguh-sungguh tampil menjadi seperti Itu. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Biar kiranya umat-Mu Tuhan terberkati, kami semua terberkati. Di dalam nama Yesus aku berdoa mengucap syukur. Semua kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Ya, jadi jangan berhenti hanya sampai senang dengan dengar firman, tapi kita harus hidup di dalam firman. Jangan sekedar hanya senang dengarnya, tetapi kita menghidupi firman. Tiap hari baca firman. Saya rindu jemaat ini jemaat yang suka firman. Tiap hari cari firman Tuhan. Dan kalau kita makan, kan kita nggak cuma seperti makan itu langsung telan, langsung dibuang lagi kan, tetapi ada pencernaan. Nah itulah di saat kita merenungkan firman, melakukannya, sehingga firman sungguh akan mengubahkan hidup kita. Dan firman itu akan menjadi berkat di dalam hidup kita. Ya. Nah, sebentar lagi kita yang merayakan akan merayakan Imlek. Pertanyaannya, boleh nggak orang Kristen merayakan Imlek? Boleh. Boleh nggak? Boleh dan tidak. Saya mau katakan boleh dan tidak. Ada yang boleh, ada juga yang tidak boleh kita lakukan. Kita harus ingat, yang penting dalam kita adalah Tuhan kita Yesus. Itu Tuhan kita, bukan yang lain. Yesus yang harus jadi terutama dalam hidup kita. Imlek boleh kita rayakan kalau yang merayakan, karena Imlek di situ kita kumpul keluarga. Kumpul keluarga bagus nggak? Bagus. Saudara menikmati hidangan, bagus. Ya, asal jangan utang-utang untuk itu. Itu makanya saya bilang ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Lalu kita memberikan penghormatan kepada orang tua, bagus nggak? Bagus. Penting itu. Kita menghormati orang tua. Memberikan angpau bagus nggak? Bagus. Bagus.
apalagi yang nerima. Tapi jaga hati. Jaga hati. Zaman dulu, zaman saya, orang tua saya, sempat gereja tidak merayakan Imlek. Keras. Pertama kali orang Chinese kenal sama Tuhan, keras. Karena memutuskan rantai penyembahan berhala. Itu keras. Sebab itu, tapi sekarang saya memberikan kita berpikir lebih luas. Ada tradisi yang baik yang bisa kita ambil, tetapi untuk sembahyang itu jangan lagi. Sebab Tuhan kita adalah Yesus. Ya, jangan lagi sembahyang. Jangan lagi saudara senang dengan barongsai, saudara kasih uang kepada barongsai. Oke lah, saudara menghargai itu sebagai tontonan, sebagai kesenian, it's okay. Tetapi kita harus jaga hati. Sebab itu mempresentasikan sebuah kuasa. Ya, itu kita yang mesti hati. Jadi kita harus membedakan antara mana yang berbau agama, berbau kepercayaan, mana yang budaya tradisi. Kita harus membedakan, ya. Jadi mari kita hidup di atas firman sebab itu, ya. Bukan hanya di atas ya apa yang enak-enak, apa yang menyenangkan saja, tapi kita hidup di atas firman. Saya nggak ngomong soal budaya Cina saja. Semua budaya, Batak juga begitu. Ada yang memang sekedar budaya, tetapi ada yang berbau kepercayaan. Nah, yang itu yang kita sudah tidak boleh lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Ya, ingat Tuhan kita adalah Yesus. Jangan ada Tuhan-Tuhan lain di hadapanku. Begitu firman Tuhan. Ya, jadi jangan ada berhala lain yang kita miliki. Baik, jadi bagi saudara yang merayakan, selamat menyongsong dan merayakan tahun baru Imlek. Bagi saudara yang tidak merayakan, boleh ikut menikmati makan-makannya. Pergilah ke tempat yang merayakan, ya, dan menikmati makan-makannya. Puji Tuhan. Ayo mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita kasih dulu salam kiri kanan, katakan begini bro. Katakan begini, ya. Tertanam dan bertumbuh di dalam firman. Saudara, kalau bertumbuh itu pribadi. Iman yang bertumbuh itu pribadi. Tetapi kalau kita disuruh dibangun, itu artinya kita harus berkomunitas. Kita harus ada di tengah-tengah komunitas, ya, supaya kita bisa dibangun di dalam tubuh Kristus. Haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Yeah.
Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebab itu pulanglah dan terimalah segala berkat, rahmat, anugerah yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus akan selalu menyertai kita semua dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, mari kita serukan bersama. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu.